Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, nah sekalian, sekarang berjumpa lagi dengan saya di kanal Ahmad Mutakila. Kita akan membahas tentang pelajaran wawancara. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber mengenai suatu hal. Narasumber adalah orang yang memberi keterangan atau informasi kepada pewawancara. Dan pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Selanjutnya adalah siapakah yang bertugas sebagai pewawancara. Yang pertama adalah wartawan televisi. Yang kedua wartawan radio. Yang ketiga wartawan majalah. Keempat wartawan koran, dan kelima wartawan tabloid, serta keenam wartawan cilik atau warcil. Kemudian ciri-ciri wawancara. Ada pewawancara dan narasumber. Yang kedua dilakukan secara bertatap muka. Yang ketiga dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan data atau informasi secara lengkap. Lihat gambar di samping. Ada seorang wartawan melakukan wawancara. Berikutnya adalah tujuan wawancara. Tentu saja untuk mendapatkan informasi yang akurat atau terpercaya dari narasumber dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Kemudian tata cara wawancara. Yang pertama, tentukan tema dan narasumbernya. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang sesuai dengan tema yang akan dibahas. Yang ketiga, berlatih untuk menyampaikan pertanyaan. Yang keempat, ucapkan salam kepada narasumber. Gunakan kata sapaan yang baik. Yang kelima, perkenalkanlah diri Anda dan sampaikan maksud dan tujuan berwawancara kepada narasumber. Yang keenam, buatlah janji kepada narasumber dan meminta kesediaannya untuk diwawancarai. Yang ketujuh, pada saat wawancara, tunjukkanlah kesan yang baik kepada narasumber dengan datang tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan. Yang terakhir, berbicaralah dan bersikaplah santun kepada narasumber. Selanjutnya adalah kata tanya yang digunakan dalam wawancara. Yang pertama adalah apa? Yang kedua adalah siapa? Yang ketiga, di mana? Yang keempat, kapan? Kelima, mengapa? Dan keenam, bagaimana? Apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh, apa yang dimaksud dengan energi listrik. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang atau subjek yang terlibat dalam peristiwa. Contoh, siapakah yang harus menghemat energi listrik. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Contoh, di mana letak pembangkit energi listrik terbesar. Kemudian kata kapan, untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kapan pembangkit energi listrik dibangun? Lalu kata tanya mengapa, yaitu untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa kita harus menghemat energi listrik? Kemudian bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan suatu peristiwa. Contoh, bagaimana cara menghemat energi listrik. Dengarkan dengan seksama. Yang harus dilakukan ketika wawancara. Yang pertama, membawa alat tulis seperti buku catatan dan alat perekam. Kedua, memperkenalkan diri kepada narasumber. Ketiga, menyampaikan tujuan wawancara kepada narasumber. Keempat, mulailah wawancara dengan pertanyaan ringan seperti apa kabar, bagaimana keadaan hari ini, apa kesibukan bapak atau ibu, dan sebagainya yang dapat membina keakraban. Kelima,
Bila narasumber merasa canggung, cairkan dengan menanyakan kegemaran narasumber. Keenam, mendengarkan pendapat narasumber dengan saksama. Ketujuh, tidak menyela pembicaraan narasumber agar informasi tuntas tidak terputus. Kedelapan, menghindari pertanyaan yang berbelit-belit. Kesembilan, mencatat jawaban yang dianggap penting. Dan selanjutnya setelah melakukan wawancara, yaitu ucapkanlah terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya dan informasi yang telah disampaikan. Kedua, sampaikanlah permohonan maaf jika selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati narasumber. Ketiga, mohon diri atau berpamitlah kepada narasumber setelah berwawancara. Demikian tentang hal-hal yang dilakukan ketika wawancara. Perkenalkan, nama saya Hasena. Ini Laura, itu Talita, itu Kansa, dan itu Nadi. Nama Ibu Puji. Mohon maaf Ibu, kami mengganggu waktu Ibu. Kami ingin mewawancarai Ibu tentang energi alternatif. Ibu, apa sih arti dari energi alternatif? Energi alternatif adalah energi pengganti dari energi konvensional menggunakan yang biasa kita gunakan. Ya sih yang bisa dijadikan energi alternatif. Dinamis air, bisa angin, bisa juga Jaga keistimewaan energi alternatif. Keistimewaannya yang pertama itu ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi, juga bisa menghemat sumber daya. Menurut Ibu, apakah Indonesia sudah menggunakan energi alternatif? Cuma pemanfaatannya belum maksimal. Terima kasih Ibu atas informasinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan, nama saya Aluna dan nama saya Anin. Dan siapakah nama Bapak Perawan? Nama Pak Guru Firman Hamdani. Apa sih Pak arti dari energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang terbarukan atau bisa diperbaharui. Nah, Indonesia ini energi alternatif diadakan, atau selain energi alternatif, energi panas BBM, bahan bakar minyak, itu tidak bisa diperbaharui. Bahan bakar minyak itu lama-lama habis, maka harus mencari energi lain yang bisa diperbaharui. Yang bisa dijadikan energi alternatif, khususnya di Indonesia banyak yang bisa diperbaharui dan tidak habis-habis. Yaitu pertama, energi panas bumi. Karena Indonesia banyak gunung berapi, pasti ada panas buminya. Gas atau geothermal itu bisa digunakan untuk energi alternatif. Dari gas itu bisa diubah menjadi energi listrik. Yang kedua, angin. Indonesia itu angin di pantai segala macam itu bisa digunakan menjadi energi alternatif. Angin bisa memutar kincir bisa memutar turbin. Yang ketiga, ombak. Indonesia merupakan negara kepulauan, jadi dikelilingi oleh lautan, ombaknya pasti ada terus. Maka gerak ombak itu bisa digunakan untuk menjadi energi alternatif. Yang keempat, nuklir. Nah, nuklir itu bisa dijadikan energi alternatif, tapi resikonya terlalu berbahaya. Jika ada kebocoran, maka akan terjadi radiasi nuklir, itu berbahaya bagi manusia, kurang bagus, dan itu dikembangkan hanya oleh negara-negara tertentu. Yang kelima,
yang masih memungkinkan adalah energi alternatif dengan bahan bakar sampah. Himbauan energi alternatif. Nah, tambahan energi alternatif itu bisa diperbaharui terus, nggak habis-habis. Angin, selama masih ada angin bisa digunakan. Ombak, terus ada ombak karena masih ada laut. Panas bumi, selama masih ada gunung berapi di Indonesia masih bisa digunakan. Sampah, selama orang masih buang sampah, sampah bisa digunakan untuk tenaga alternatif, energi alternatif. Terdapat data, apakah negara kita sudah menggunakan energi alternatif? Negara kita sudah menggunakan energi alternatif tapi belum maksimal. Negara kita masih tergantung kepada BBM, bahan bakar minyak. Nah, untuk energi alternatif belum begitu dikembangkan, meskipun ada beberapa provinsi yang sudah mengembangkan atau beberapa kota yang sudah mengembangkan, di antaranya misalkan Pemda DKI sudah mengembangkan energi alternatif dari pembakaran sampah. Pemda Surabaya sudah. Untuk di belahan timur sudah ada yang menggunakan kincir angin untuk energi listrik. Dan ada beberapa juga yang sudah menggunakan gas bumi sebagai energi alternatif, hanya belum maksimal. Begitu Pak, terima kasih atas informasinya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay! Ada Bapak? Ayo, udah semangat kan? Dah? Udah dong. Bye! Ya, demikian pelajaran kita bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman yang lebih baik dari apa yang sudah kita pelajari, sehingga dengan demikian kita mudah mengingat-ingatnya kembali. Dan lebihnya menutup pelajaran kita pada saat ini, saya ucapkan